Well, listen to me. Listen. Pernahkah kalian merasa bahwa pelayanan publik di Indonesia semakin cepat dan juga mudah, atau justru sering merasa sulit dan juga lambat? Nah, perubahan-perubahan dalam pelayanan publik itu biasanya terjadi karena adanya inovasi kebijakan publik. Tapi apa sih sebenarnya inovasi kebijakan itu? Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Eka Fadila selaku dosen pembimbing mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimunte dengan NPM 2235 nomor absen 07 dari program studi administrasi publik. Hari ini saya akan membahas materi tentang inovasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Inovasi kebijakan publik adalah pembaruan atau terobosan yang dilakukan pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan agar lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Inovasi ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari perubahan cara berpikir dan juga paradigma dalam administrasi publik. Paradigma dalam administrasi mengalami perubahan. Terdapat 4 paradigma utama. Yang pertama ada Old Public Administration atau OPA, yang berfokus pada aturan dan sistem yang kaku. Yang kedua ada New Public Administration atau NPA, yang mulai memerhatikan nilai dan juga norma dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada New Public Management, yang menekankan pada efisiensi dan juga produktivitas. Yang terakhir ada New Public Service, yang melibatkan masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sekedar pelanggan. Dari keempat inovasi tersebut, NPS merupakan paradigma yang cocok untuk mendorong inovasi, karena NPS menekankan pada kolaborasi, kepercayaan. Dulu inovasi dianggap kurang penting, namun sekarang sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi juga harus menjadi fasilitator dan pengatur yang mampu memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Salah satu tanda keberhasilan pemerintah adalah munculnya kebijakan yang inovatif dan juga berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut PBB, terdapat beberapa strategi utama agar inovasi dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, mengintegrasikan layanan agar lebih mudah diakses. Yang kedua, desentralisasi supaya pelayanan lebih dekat ke masyarakat. Yang ketiga, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan juga masyarakat. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Terdapat 2 faktor utama yang dapat mendorong inovasi. Yang pertama, faktor internal seperti perubahan ekonomi, sosial, politik, ataupun tekanan dari masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu mengadopsi kebijakan dari negara lain yang sudah terbukti berhasil. NPS memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dan kolaborasi. Yang kedua, kepentingan publik menjadi tanggung jawab bersama. Yang ketiga, menghargai kontribusi masyarakat. Yang keempat,
berpikir strategis, dan bertindak demokratis. Yang terakhir, mengutamakan akuntabilitas dan menghargai manusia, bukan hanya produktivitas. Inovasi kebijakan publik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, inovasi proses, yaitu penyederhanaan prosedur kerja. Yang kedua, inovasi metode, yaitu cara atau teknik baru dalam bekerja. Yang terakhir, inovasi produk, yaitu penciptaan barang atau jasa baru untuk masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa hal penting yang menjadi tantangan dan juga peluang dalam inovasi kebijakan publik. Yang pertama, inovasi kebijakan publik tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti tumpang tindihnya kebijakan, rendahnya motivasi para pejabat publik untuk berinovasi, keterbatasan anggaran, serta resiko kegagalan inovasi. Contohnya, tidak semua inovasi langsung berhasil atau dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu, setiap gagasan perlu untuk diuji dan dievaluasi secara objektif agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Maka dari itu perlu diingat bahwa inovasi bukan hanya sekedar perubahan, tetapi harus dapat memberikan nilai tambah atau memperbaiki kualitas layanan publik itu sendiri. Yang kedua, dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi kebijakan, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, yakni melakukan uji coba dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas atau secara nasional. Yang kedua, melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari masyarakat, swasta, hingga akademis. Dan yang terakhir, menggunakan data atau bukti nyata sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, perlu diingat bahwa inovasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu siap beradaptasi, terbuka terhadap ide-ide yang baru, dan juga berani mengambil resiko demi kualitas dan kemajuan pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi dalam kebijakan publik sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Maka dari itu, pemerintah harus terus melakukan inovasi agar nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.